Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara sekalian di rumah jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan juga sering cuci tangan, dan kalau bisa olahraga dan jemur ya. Ini penting sekali. Jangan terlalu banyak makan, tapi harus jangan terlalu kelaparan juga. Harus mau jaga kesehatan ya. Sorry, sudah 1 tahun kita tidak ketemu ya. Waktunya cepat sekali ya. Biar tiap pagi kita bisa disegarkan oleh firman Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau, berkat Engkau, kasih sayang Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan lindungi dan berkati kami, supaya kami senantiasa menjadi anak Engkau yang takut akan Engkau dan cinta Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini di tangan Engkau. Haleluya, amin. Saudara sekalian, saya hari ini mau share satu ayat yang di Yohanes 14 ayat 27. Saya akan silakan Johnny untuk baca. Ya, ini firman Tuhan yang saya sering baca dan saya enjoy banget baca ayat ini ya. Oke, silakan John. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, puji Tuhan saudara sekalian. Saya sering menjelaskan bahwa kita manusia itu membutuhkan satu hal, yaitu damai. Nah, damai itu sering sekali kita dapatkan. Kalau sebelum kita kenal Tuhan, wah saya tenang. Kenapa tenang? Karena semuanya sudah beres. Proyek semuanya jalan dengan baik, usaha semuanya baik. Ya anak-anak juga semuanya luar biasa sukses. Kita tenang dan damai. Nah, itulah yang dikatakan yang kita merasakan feeling. I feel peace. Saya merasakan damai sejahtera. Tetapi di dalam kedamaian semuanya ini, tiba-tiba dengar mama yang tercinta itu dapat kanker. Nah, di sanalah damainya jadi hilang. Di sanalah pikiran berantakan. Tiba-tiba masalahnya ada terjadi. Anak sekolah di Amerika ada masalah narkoba. Damai sejahtera itu hilang. Nah, biarpun dia kaya, biarpun dia sukses dalam hal itu, damai sejahtera itu tidak akan ada selama-lamanya di dunia ini. Damai sejahtera yang dunia ini beda dengan damai sejahtera Tuhan. Ya, sudah 20 tahun lebih jadi pendeta. Saya pernah lihat banyak orang, ya, mereka sukses sekali. Ya, saya pernah ya ketemu satu orang suruh saya berdoa di puncak. Aduh, saya juga karena saya pendeta ya saya pasti datang gitu loh. Saya nggak peduli dia siapa, dia tinggal di mana, dia miskin atau dia kaya. Saya tidak pernah lihat orang itu ada uang saya baru datang, nggak ada uang saya nggak datang. Tidak, saya bukan pendeta yang dibayar. Nah hari itu saya ke sana jauh-jauh, saya nggak tahu di mana, sampai di puncak, sampai di tempatnya, saya kaget. Rupanya orang ini punya tempat yang luar biasa dan sebenarnya hotel yang di seberang itu milik dia. Dan kita berdoa untuk anak dia yang OD di luar negeri dan hanya bisa hidup pakai serang. Orangnya lihat wajahnya ganteng, tidak ada satupun kekurangan. Papa mamanya kaya. Tapi di Amerika itu teman-teman ngajak dia narkoba. Nah itulah yang terjadi. Damai sejahtera yang dimana papa mamanya siapkan uang, siapkan karya, siapkan usaha. Anaknya tamatan dari Amerika, pulang ke Indonesia, akan terusin usaha dia. Semuanya sudah begitu perfect. Yet, itu terjadi. Nah, karena itu, sering sekali manusia yang nggak kenal Tuhan menyamakan damai sejahtera itu, yaitu kesuksesan dan kekayaan di dunia ini. Itu tidak bisa menjamin kita mendapatkan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini bukan hanya perkataan dan feeling ataupun idea. Bukan. Damai sejahtera yang kita harus miliki itu adalah di dalam hati kita. Pasti kita akan menghadapi masalah dalam hidup di dunia ini. Saya tidak tersangka saya akan kehilangan ibu saya. Karena di dalam pikiran saya, mom is 76 years old. Tiap hari olahraga, makan bergizi. Tidak ada kekurangan, Tuhan berkati, puji Tuhan 1000 kali. Tidak ada kesusahan dalam keuangan. Apapun dia miliki, tiap tahun medical check up. Tidak ada kita pernah pikir mami bisa tinggalkan kita di umur 76 tahun.
Setiap saat saya pulang ke rumah, mama masih ada. Pasti adalah, besok juga bisa, besok juga bisa. Dan aku ingat, ada 2 minggu saya tidak ketemu dia karena sibuk. Dia tanya, kenapa lu gak datang? Wow, waktu itu saya jadi nggak enak. Oke. Nah, hari ini saudara sekalian, saya mau katakan, sesukses apapun manusia, sekaya apapun manusia di dunia ini, mereka tidak akan memiliki kedamaian yang benar-benar asli, benar-benar dia tahu tujuan hidup dia, selain di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, Tuhan janji kepada kita, jikalau Anda serahkan hidup Anda kepada saya, bahwa kamu akan menerima damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku itu kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Tidak seperti, jangan gelisah dan gentar hatimu. Saya seorang pengusaha kecil. Saya tahu senangnya bagaimana kalau kita untung. Saya tahu senangnya bagaimana kalau proyek kita goal. Saya tahu bagaimana kalau buyer itu kasih order yang 10 kontainer gitu loh. Saya ngalamin gitu loh. But yet, yang benar-benar damai itu di dalam Yesus itu beda dengan hanya uang ini udah dapat, so what gitu loh. Tapi yang kita butuhkan itu adalah kehidupan kita. Kita punya hati dan kita tahu Mam meninggal, tapi saya tahu Mama kembali ke Tuhan. Dan inilah yang memberikan kita semangat dan kekuatan, bisa lebih cinta Tuhan. Sungguh tahu bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, satu pun kita tidak bisa bawa. Kekayaan kita, cincin belian kita yang kita menikah, ya kacamata kita, jam Rolex kita, rumah kita yang besar, mobil kita yang seri 7 BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, and you name it. Kita nggak bisa bawa. Tapi ada satu hal, jikalau kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, percobaan apapun yang akan datang, kita sungguh tahu bahwa Tuhan Yesus pasti akan membela kita. Memang tidak gampang untuk lupakan orang yang kita cintai yang sudah meninggal, termasuk saya. Kalau kamu bilang, oh Pastor Amin, you kan dekat dengan Tuhan, you tidak akan sedih dong kalau mama sudah meninggal. Saya pembohong. Sampai hari ini saya masih mikirin mama saya. Kenapa saya tidak spend lebih banyak waktu dengan dia semasa dia hidup ya? Saya anggap dia pasti akan ada hidup sampai 90 tahun. No. Marilah kita ingat. Kita cari Tuhan Yesus. Semasa kita masih ada kesempatan untuk mencari dia. Di dalam pandemi ini, jangan ngeluh. Percaya pada dia. Cinta dia. Datang kepada dia. Dekatkan diri kita pada dia. Dan percaya dia pasti akan menuntun kita. Membuka jalan dalam pekerjaan kita. Usaha kita. Keluarga kita. Trust the Lord. Ya, biarlah Tuhan Yesus memberkati Anda. Kalau kita trust Him, dia akan memberikan kita damai sejahtera. Kalau kita trust the world, kita trust dunia itu, ini bahwa kita tidak akan dapat damai sejahtera. Marilah kita berubah, kita punya mindset, kita lebih rajin dekat dengan dia, baca firman Tuhan dia, ikut Zoom meeting, ikut Zoom doa, ikut Zoom Bible study, ikut Zoom young couple ataupun family. Kita akan lihat si firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, berkat Tuhan akan pasti turun. Ya, may God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan, sungguh janji Engkau bahwa damai sejahtera yang Engkau tinggalkan bagi kita beda dengan damai sejahtera yang kita dapatkan di dunia ini. Tuhan, biarlah jemaat JSS dimanapun mereka berada, brother sister kami dimanapun mereka berada, Tuhan berkatilah mereka, kuatkan iman mereka. Tuhan, lindungi mereka, jagalah kesehatan mereka dan anak-anak mereka dan orang tua mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya.